Kita sambung, saudara, berkaitan dengan masih tarik ulur nih mengenai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres, terutama karena yang hadir dari PKS dan juga PD Perjuangan untuk kedua calon wakil presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi masih ada Mas Ahmad Fathul Bari, Wasekjen DPP PKS, Nusirwan Sujono, Ketua DPP DPD Perjuangan, dan Mas Burhan Mutadi, analis politik dari Indikator Politik Indonesia. Mas Nus, pasti senior lagi ya, seperti analisanya Mas Burhan. Ini menjadi salah satu ciri dari PD Perjuangan katanya, Mas Nus? Yaitu Mas Burhan sangat mencermati masa demi masa, waktu demi waktu, datanya begitu lengkap. Yaitu tidak salah juga, yaitu karakter ideologisnya begitu. Jadi tapi tentu bahwa dinamika dan kondisi dan perkembangan begitu cepat, tentu semuanya akan menjadi pertimbangan Ibu di dalam memutuskannya nanti kelak. Hanya saja kita juga perlu mencermati perkembangan-perkembangan ke depan yang tentu berbeda pula pasca nanti 5-10 tahun ke depan, yang itu juga harus dicermati dengan baik, dan itu membutuhkan pasangan pimpinan nasional yang kuat untuk bisa mengatasi berbagai hal, berbagai problem, dan itu semua menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kami partai politik di dalam menetapkan calon-calon pasangan calon presiden wakil presiden nanti. Jadi ya memang bagaimanapun tidak sesederhana yang kita pertimbang, kita analisa mungkin. Ya inilah kita harus menjaga demokrasi, kita harus menjaga kelangsungan bangsa ini dengan baik, dengan tetap menganut atau katakanlah menjadi acuan itu begitu besarnya negara kita ini, sehingga memang tidak bisa main-main ya, tidak bisa sembarangan di dalam menetapkan hal tersebut. Kita cukup bisa memahami kerumitan tersebut, tentu tidak juga terlepas dari apa yang berkembang pada akhir-akhir ini. Ya. Mas Nus, kalau P3 karena bergabung, berarti nama Sandiaga Uno masuk sebagai salah satu yang dibahas ya? Udah pasti, ya, kita bilang gitu. Sudah diucapkan pula, dan sekali lagi saya katakan, para calon-calon yang muncul itu kan tidak ada yang buruk ya, semua baik-baik semua, dan itu mungkin sudah dianggap oleh minimal oleh lembaga survei itu, Mas Burhan itu sudah dianggap layak untuk disurvei lah begitu. Jadi untuk sampai kepada nama-nama yang masuk itu kan bukan barang sederhana gitu ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya nama tersebut muncul. Kan kira-kira begitu, Mas Burhan. Siapapun dia, saya katakan siapapun yang ada di dalam beredar nama-nama tersebut. Tidak tiba-tiba muncul juga di dalam survei gitu ya, Mas Nus ya. Pasti punya track record lah. Pasti. Nah, itulah ya saya mengatakan bahwa itu semua ya baik-baik saja. Kami sangat terbuka, kami sangat mengharap itu kita bisa bersama-sama nanti kelak. Tidak adalah kalau misalnya yang memilih satu, kemudian yang lain kita tidak anggap kawan, itu ya tidak. Jadi nanti harapannya kan posisi wakil presiden itu cuma satu, tidak mungkin kita menjadi 3 atau 4 atau 5 ya. Sama juga dengan calon presiden, hanya satu. Jadi nanti ya harapannya tentu meskipun
dipilih satu, yang lain ya tidak perlu harus merasa tidak berteman dengan PDI Perjuangan. Tidak demikian, nanti kita mungkin bisa bersama-sama Ya, membangun negeri ini. baik. Dan posisinya masing-masing nanti kelak akan menjadi pertimbangan begitu. Ya, baik. Nah, Mas Bari, kalau dari Koalisi Perubahan, terutama PKS, rasanya publik tuh punya persepsi begini. Demokrat tuh lebih ngotot pengen tahu siapa bakal calon wakil presidennya Mas Anies sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan. Karena memang yang diusung tampaknya kan Mas AHY sendiri gitu, sebagai ketua umum di Partai Demokrat. Sementara PKS lebih santai begitu, walaupun punya nama-nama juga yang diajukan. Tapi kalau yang disebut bukan PKS, PKS nggak akan mundur dari Koalisi Perubahan. Mas Bari? Ya, yang jelas pertama kan kita berkoalisi ini juga prosesnya panjang ya. Jadi bukan sehari 2 hari lalu ketemu lalu koalisi gitu. Tetapi prosesnya pembicaraannya juga sudah sangat panjang, baik itu penetapan bakal capresnya, lalu kumpul bersama untuk membicarakan banyak konsep, bahkan nama-nama pun juga secara equal ya kita sampaikan secara bersama-sama juga, karena tiap parpol kan pasti mereka menginginkan. Dari luar PKS dan Demokrat tuh ada nama-nama yang muncul dan dibahas bersama di dalam Koalisi Perubahan, Mas Bari? Oh pasti kalau itu ya, karena nggak mungkin kita hanya berhenti di nama-nama dari para kader parpol. Tentu melihat banyak dinamika, dan kita pemilihan ini kan juga basis popularitas, lalu juga mengukur elektabilitas berdasarkan survei dan sebagainya. Tentu itu dilakukan karena cara memotret yang lebih mudah kan seperti itu ya, karena Indonesia ini begitu luasnya gitu. Betul. Benar, jadi, berarti ada nama Mas Anies tuh lebih berharap kepada sosok perempuan, Hovifah Indar Parawansa, karena seperti analisanya Mas Burhan, pas nih Jawa Tengah, Jawa Timurnya dapat, laki-laki perempuannya dapat secara gender, ada di pertimbangan nama itu. Kalau pengamat melihat hal tersebut ya menurut saya sangat wajar ya. Jadi pasti dipertimbangkan ini gitu. Saya nanyanya di Koalisi Perubahan. Oh ya, kalau itu kan dipertimbangkan, selalu ada, bahkan ya? Sering disebut kan. Nama-nama tersebut juga sering disebut juga oleh banyak pihak gitu di Koalisi Perubahan. Dan jadi sebetulnya ya secara sederhana memang pertama, kita dalam koalisi ini prosesnya juga sudah sangat panjang, saling menghormati, semua sudah dilakukan, baik usulan nama kader parpol, mempertimbangkan nama-nama lain, dan juga secara konsep harapan untuk menang pun juga sudah tergambar. Ya, jadi sebetulnya tinggal menunggu waktu nama bakal cawapresnya gitu, kalau secara umum ya, walaupun tidak menyederhanakan proses yang lainnya. Ya, tapi secara umum ya proses selanjutnya tinggal menunggu saja siapa nama bakal cawapresnya, lalu selanjutnya kita tinggal bekerja gitu untuk pemenangan. Jadi proses-proses tersebut tentu bukan proses instan yang jelas tadi, karena sudah berjalan cukup panjang dan berjalannya pun juga penuh dinamika, sehingga apa yang sudah terjadi itu sudah kita lewati semuanya, tinggal kita menatap ke depan nih untuk pemenangan lebih fokus gitu. Ketika sudah ada nama capres dan cawapresnya lalu dibawa ke KPU dan ditetapkan, dan tinggal kita memenangkannya untuk pemilu di 2024. Ya, kita menunggu bersama itu. Mas Nus, singkat, PDI Perjuangan katanya juga mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden perempuan, benar? Ya, itu kepemimpinan perempuan kan menjadi ibu ketua umum juga perempuan, jadi kita sangat menjadi hal yang bukan nomor 2 ya, itu juga sama-sama menjadi prioritas lah, sama-sama di dalam penilaian yang sama begitu. Jadi nanti kita sabar saja, karena masih sekitar 3 bulanan, nanti pada saatnya tentu akan tampak seperti apa. Apakah ya tadi kisi-kisinya, tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Mas Burhan, itu sepertinya apakah akan seperti itu ya, nanti kita lihat
Dan juga nanti apa namanya persyaratan itu tentu juga dinamis ya. Gitu. Ya. Oke, Mas Burhan, sedikit saja berkaitan dengan nama-nama perempuan. Memungkinkankah menurut Mas Burhan ini muncul ada Khofifah Indar Parawansa, ada Yeni Wahid yang belakangan disebut-sebut. Menurut Anda ini menjadi salah satu kejutan yang mungkin saja dikeluarkan untuk meraih suara di 2024 atau belum pada saat ini? Hanya sekedar dipertimbangkan. Mas Burhan masih banyak ya. Dari sekian partai yang relatif punya keleluasaan adalah PD Perjuangan. PD Perjuangan punya golden ticket tanpa harus berkoalisi dengan partai lain bisa menyebutkan pasangan capres-cawapres. Nah, hal yang agak kompleks terjadi di Gerindra PKB karena Pak Prabowo tidak bisa maju sendiri atau di koalisi perubahan. Jadi misalnya Partai Demokrat menginginkan Mas AHY itu tidak mungkin kalau tidak disetujui oleh Mas Fathul Bari atau dari Nasdem. Gitu. Jadi itu yang saya sebut kompleksitas ya dalam menentukan cawapres, beda-beda tiap partainya. Nah yang kedua soal perempuan tadi, tergantung strategi apa yang dipakai secara elektoral. Kalau strateginya adalah komplementer, mungkin nama yang sudah muncul itu salah satu yang bisa dipakai. Misalnya kan asumsinya Mbak Yeni, tokoh perempuan, kemudian putri Gus Dur, ya, sekaligus juga cucu pendiri NU, diharapkan punya sumbangan secara elektoral di Jawa Timur, ya, meskipun di survei hari ini masih rendah, tapi ada potensi yang mungkin diharapkan bisa menambal kekurangan Mas Anies di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah yang notabene adalah basis NU. Apakah itu terrealisasi atau tidak? Ya, belum tahu karena sampai sekarang kan juga belum ditentukan. Atau strategi yang kedua, bukan komplementer tapi mobilisasi basis. Pada titik ini nama Khofifah bisa masuk di kantongnya Ibu Mega juga, karena bagaimanapun Khofifah itu Gubernur Jawa Timur sekarang, Ketua Muslimat NU, mungkin akan menambah kekuatan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Jokowi ketika memiliki Ma'ruf Amin kan pakai strategi mobilisasi basis sebenarnya. Jadi beliau tidak memilih cawapres yang kuat di Jawa Barat, tetapi cawapres yang mampu melipat gandakan dukungan di basis sendiri. Dan sukses untuk kasus 2019. Tapi apakah sukses untuk 2024 kalau memakai strategi mobilisasi basis misalnya dengan menggandengkan Ganjar dan Mbak Khofifah, itu soal lain. Belum tentu juga eksperimen sukses itu bisa ditiru di 2024. Tapi paling tidak kebutuhan untuk menyebut cawapres perempuan itu sangat ditentukan oleh prioritas apa yang diinginkan oleh koalisi dalam menentukan cawapres buat capres yang mereka usung. Oke. Itu kalau perempuan ya. Mas Bari dan Mas Nus, ini pertanyaan buat Anda berdua nih. Generasi muda, milenial ini akan menjadi suara terbanyak di dalam Pilpres 2024. Jadi saya berpikir nih, kalau saya mencoba-coba menjadi analis seperti Mas Burhan begitu, baca pres dan baca wapres nih dua-duanya nggak bisa satu. Dua-duanya mesti menarik buat anak muda, minimal mereka kenal. Nah ini dipertimbangkan nggak oleh koalisi perubahan? Lebih dulu, Mas Bari. Ya itu tadi saya lupa juga itu untuk menyampaikan, itu justru salah satu yang paling penting menurut saya, karena secara elektoral kita juga sangat melihat ya bahwa pemilih Gen Z dan milenial ini kan lebih dari 50% gitu. Iya. Itu bukan hanya menjadi pertimbangan parpol, tapi juga menjadi pertimbangan bakal capres dan koalisi gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang menurut saya berbeda mungkin ya konteksnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang mungkin dulu kita pernah dengar pernah ingat ya perpaduan sipil militer, lalu juga jauh luar Jawa. Tapi konteks sekarang nih ada variabel baru gitu. Jadi variabel yang sangat perlu kita pertimbangkan dengan mempertimbangkan basis pemilih yang mayoritas adalah
anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z. Ya tentu ini yang menjadi penting juga karena potretnya mungkin bisa berbeda dengan potret di pemilu-pemilu sebelumnya gitu, sehingga basis ini perlu jadi perhatian lebih juga kita untuk mempertimbangkan untuk memenangkan di pemilu selanjutnya. Oke, dimengerti. Mas Nus, kalau melihat analisanya PD Perjuangan, Ibu Mega dan lingkaran tim Ibu melihat ini harus yang senior dan lain-lain, apakah akan berbeda juga? Jangan-jangan Mas Ganjar akan dipasangkan dengan Mas atau Mbak juga, bukan dengan Bapak begitu, Mas Nus? Tentu persoalan generasi yang muda ini itu sangat menjadi pertimbangan, lah itu. Dan itu sudah tercermin dari keputusan Ibu Megawati memutuskan Mas Ganjar menjadi calon presiden. Mungkin di antara tiga ini yang calon presiden ini, mohon maaf kalau saya salah, itu paling muda ya. Jadi kalau ini dari usia, ya nggak usah sampai kepada tingkat membahas calon wakil presiden. Presidennya sudah sangat muda, dan itu kaderisasi yang kita lakukan dari Pak Jokowi berganti nanti calonnya adalah Mas Ganjar, itu secara umur itu ya itu runtutannya semakin muda. Bagi calon wakil presidennya tentu pikiran muda itu tidak identik dengan usia ya. Jadi kalau misalnya nanti wakil presidennya lebih tua, itu bukan berarti tidak memikirkan generasi muda begitu. Dan kita selalu bahwa tadi mungkin catatannya Mas Burhan agak kurang. Karena bagaimanapun akhirnya kita selalu pasangan calon itu wakil presidennya lebih tua. Ya. Selama ini begitu ya. Oh iya juga. Tapi berjiwa muda. Pak Jokowi itu sebelumnya dengan Pak JK usianya juga lebih tua, kemudian dengan Pak Kiai Ma'ruf usianya juga lebih tua. Saat ini pun juga ini adalah catatan ya, data ini bukan kebetulan, karena kebetulan faktualnya demikian. Bu Mega juga sempat bersama Gus Dur dan kemudian Pak Hamzahas ya. Dan ini data ya sebelumnya. Jadi perhatian terhadap generasi muda tentu itu penting sekali karena untuk masa yang depan. Dan itu sudah kita jawab dahulu dengan calon presidennya, Mas. Jadi calon presidennya ini sudah memenuhi unsur pemahaman pemuda itu. Iya. Kira-kira usia dia 3/4 saya itu, Mas Ganjar, dibandingkan. Tapi jiwanya lebih muda Mas Nus tampaknya. dua bakal calon presiden gitu yang saya sebutkan ini dua-duanya memang populer kok di generasi milenial. Tinggal bakal calon wakil presidennya. Mas Burhan terakhir, milenial dan tampaknya perempuan juga ini akan menjadi pertimbangan. Makin yakin tampaknya kita ya, ini memang sampai ke detik-detik terakhir bakal calon wakil presiden ini masih saling intip. Mas Burhan terakhir. Iya, sepertinya memang bisa lebih lama dari yang kita perkirakan. Ya, termasuk di koalisi perubahan? Ya, kita tidak tahu ya, karena per hari ini kan ada komitmen untuk mempercepat, terutama pasca naik haji. Ya. Jadi, meskipun naik haji kan luas ya, setelah pulang naik haji kan bisa sampai Oktober juga itu. Bukan hanya setelah Arafah ya, tetapi sampai tanggal 19 pun bisa disebut sebagai pasca naik haji. Tapi begini Mas Bayu ya, kalau misalnya ada salah satu capres yang menyebut nama cawapresnya lebih awal sebelum proses pendaftaran, itu juga bisa memicu capres lain untuk mengumumkan cawapresnya lebih cepat dari jadwal. Jadi lagi-lagi proses tarik-menarik ini bukan hanya terjadi di internal koalisi suatu capres, tapi juga sangat ditentukan oleh dinamika lawan. Jadi kalau misalnya Mas Anies mengumumkan cawapresnya,
itu bukan tidak mungkin ada lain akan menyusul ya. Iya. Jadi lagi-lagi, tapi kalau misalnya yang lain mengunci, artinya mencoba menyembunyikan nama cawapres yang akan mereka bidik dan mengumumkannya di makin ujung, lama lah, makin terulur bisa juga akan memicu yang lain untuk memperlama proses pendaftaran. Jadi poin saya adalah dinamika pengumuman capres-cawapres ini itu juga ditentukan bukan hanya internal koalisi tapi juga eksternal koalisi. Nah, termasuk nih ya, ada variabel yang mungkin menjelaskan terutama koalisi partai pendukung pemerintah, yaitu variabel respon Pak Jokowi kemana. Ya. Jadi kalau kita lihat kan sepertinya PDI Perjuangan termasuk juga partai koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu juga mempertimbangkan faktor itu kan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi srek dengan cawapres yang diajukan oleh koalisi, itu juga mungkin mempercepat proses pengumuman cawapres terutama dari partai pendukung pemerintah. Nah, lagi-lagi semuanya ini hipotetik gitu ya. Belum empirik. Jadi kita tunggu saja keputusan dan hasil sholat istikharah Pak Fathul Bari dan Pak Nusirwan gitu ya. Jadi kapan mereka mengumumkannya, tetapi tidak ada satu yang tidak bisa mereka tolak, yaitu time is ticking, waktu makin mendekat proses pendaftaran. Dan ketika proses pendaftaran itu sudah dibuka dan sebelum ditutup, mau tidak mau, suka tidak suka, koalisi harus mengumumkan cawapresnya. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa buat mereka menunda-nunda. Kira begitu. Baik, ya. Jadi kita tunggu saja. Dan lewat obrolan pagi hari ini, saya jadi tahu, paling tidak publik jadi tahu, penuh pertimbangan. Karena kita memilih best of the best dari yang sekarang muncul sebagai calon pemimpin kita untuk Indonesia ke depan. Jadi kita harapkan nanti diumumkan nama-nama yang terbaik yang harus kita dukung dalam doa kita. Terima kasih Mas Nus, terima kasih Mas Bari, terima kasih Mas Burhan. Kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan kami. Tampaknya masih akan saling menunggu, intip-mengintip untuk mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Kita bersabar. Prosesnya semua sedang dilakukan. Kita yakin detik demi detik ini sedang dilakukan upaya untuk mencari yang terbaik. Saudara, kami masih akan kembali setelah jeda. Valentina Sitorius akan hadir dengan beberapa informasi termasuk nanti berkaitan dengan operasi Patuh Jaya yang segera akan diberlakukan. Selain itu, kita akan ke Lumajang, ada proses penyaluran logistik pasca banjir lahar Gunung Semeru yang terus dilakukan. Satu alat berat diterjunkan ke lokasi dan kami memiliki laporan langsungnya dari sana. Usai jeda kami segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang